you, Padarta. We have had several series of discussions with the trade union representatives so far Yeah, on many topics, including jaminan sosial yeah, and pension, JKP, PHK, yeah. many issues. And why do you think it's important to have one voice as a trade union? Not you have different unions in Indonesia, but we have now 10 unions in the same meeting room, and we have this dialogue. Why do you think it's important to have one consolidated voice? Ya, kami menganggap penting untuk memiliki satu suara supaya suara buruh semakin kuat dan bisa didengar. Dan saat ini kita mendapatkan momentum karena ini hal yang sangat penting, jadi serikat buruh perlu untuk bersatu. Kita bersatu menyuarakan hal yang sama, terutama karena jaminan sosial ini juga dulu diperjuangkan oleh serikat buruh supaya menjadi salah satu hak mendasar bagi buruh di Indonesia. And do you think why we now need to talk about the pension and the aging as a top priority of one of the top priorities of the topic? Kita perlu membahas pensiun karena saat ini jaminan pensiun itu baru opsional, belum kewajiban. Kemudian belum semua pekerja dapat jaminan pensiun. Hanya pekerja formal, sedangkan yang informal belum terlindungi oleh jaminan pensiun. Oleh karena itu, yang pertama kita perlu memperluas cakupannya sehingga semua pekerja formal dan informal menjadi peserta jaminan sosial, terutama jaminan pensiun. Yang kedua, jaminan pensiun dan jaminan sosial sekarang kan pemerintah sedang membuka diri untuk menyambut, menerima semua usulan terutama dari kami dari Serikat Buruh, Serikat Pekerja. Oleh karena itu, karena pintunya sedang dibuka, karena pintu untuk berkomunikasi, berdialog dibuka, kita berusaha untuk memasukkan usulan-usulan dan ide-ide kita. Dan kita bersyukur, berterima kasih karena ILO mau memandu kita, mau memfasilitasi supaya serikat-serikat yang 10 ini bisa bertemu dan kita bisa membahas hal yang sama dengan pemikiran yang sama karena ada yang memfasilitasi kita. What is the trade unions what is the trade unions priorities around this area of topic, including JHT and jaminan pension? Maybe these two issues. What do you think the current priority and concerns or problems of these two schemes? Kami sekarang sangat khawatir melihat meningkatnya jumlah penduduk yang berusia tua, lansia di Indonesia yang berusia di atas 55 tahun, di atas 60 tahun semakin meningkat. Dan ini bisa menimbulkan kalau mereka tidak memiliki jaminan sosial, ketika nanti pensiun dan kita tahu lebih banyak yang pekerja swasta, itu menyebabkan mereka tidak akan memperoleh jaminan pensiun kalau dia belum menjadi peserta. Kita bisa melihat pekerja informal juga seperti itu. Nah, ketika pekerja informal, baik pekerja formal maupun informal yang tidak memiliki jaminan pensiun masuk usia pensiunnya, ini akan ditanggung oleh anak-anaknya. Oleh anak-anak yang kemudian harus menanggung beban membiayai orang tuanya. Yang sebagaimana sekarang kita kenal sebagai generasi sandwich, bagaimana yang di tengah itu menopang yang di atas dan juga menopang yang di bawah. Ini generasi muda yang tidak memahami saat ini, mungkin banyak yang tidak paham. Tapi nanti ketika mereka menemukan situasi seperti ini, itu menjadi masalah. Oleh karena itu kami sangat concern melihat meningkatnya jumlah orang-orang lansia yang memasuki usia pensiun, pekerja-pekerja yang memasuki usia pensiun, yang bahkan ternyata belum memiliki jaminan pensiun. Kita jangan bicara JHT dulu, kita bicara jaminan pensiun. Karena JHT itu kan tabungan orang, tapi kalau jaminan pensiun merupakan apa yang seharusnya disediakan oleh negara kepada rakyat dan masyarakat. Okay. When we talk about the pension, JHT, or any BPJS schemes, we also talk about the contribution rate, which working age generation today don't want to pay more, but at the same time, if we do not pay more, the fund sustainability will be at risk.
From your trade union's perspectives, how could we find a common ground among your members um, to agree on the future benefits and Iya, ya. also the amount burdens or investment we need to make today? Ya, ini yang akan menjadi sedikit, kalau dibilang sulit, sedikit sulit, but mungkin kita bilangnya a little bit tricky. Bagaimana menggabungkan semua ini, kepentingan pekerja, bagaimana juga menjaga kepentingan supaya jaminan sosial BPJS tenaga kerja ini menjadi sustainable, dan bagaimana menggabungkan ini semua supaya menemukan satu formula yang sangat yang tepat. Jadi mungkin dari sekarang kami perlu melakukan sosialisasi kepada anggota, kepada pekerja yang saat ini sudah menjadi peserta. Kita harus memberikan pemahaman dan pandangan kepada mereka tentang bagaimana rentannya jaminan sosial ini. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita akan meminta kepada pemerintah keterlibatan pemerintah. Karena sampai saat ini tuh untuk jaminan sosial untuk BPJS tenaga kerja, saya rasa tidak ada sumbangsi dari pemerintah untuk semua peserta yang ada di situ. Berbeda dengan jaminan kesehatan nasional. Padahal kehidupan layak kata Undang-Undang Dasar merupakan hak semua orang. Oleh karena itu negara harus ikut serta untuk menjamin keberlangsungan jaminan sosial tenaga kerja. Okay, thank you. The last question, maybe for you. We had a lot of demonstration in the last 2 or 3 weeks or 2 weeks, and one of the demands from the labor movement as well as the youth were inequality. Yeah. And I personally believe that jaminan social protection can play a lot of important roles to fix this problem. Yeah. But what is your views about the linkage between the recent movement and what we are discussing here? Ya, menurut kami yang terjadi sekarang karena tuntutan masyarakat, terutama kaum muda dan gerakan buruh itu sebenarnya hampir sama. Kami menuntut bahwa adanya jaminan ketika kita mampu bekerja dan kita masuk ke dunia kerja, maka kita akan memperoleh apa yang menjadi hak kita. Seperti upah yang layak, pekerjaan yang layak, penghidupan yang layak. Itu adalah hal-hal yang diinginkan oleh kaum muda yang kemarin aksi demonstrasi bersama dengan buruh. Nah, ketika pemerintah belum bisa menyediakan pekerjaan yang layak tersebut, belum bisa menyediakan penghidupan yang layak bagi rakyatnya, maka harus ada satu jaring pengaman yang berlaku buat semua orang. Artinya di negara yang kaya ini, Anda boleh kaya tapi yang lain tidak boleh dimiskinkan. Anda boleh kenyang, yang lain tidak boleh kelaparan. Anda boleh menjadi pengusaha yang besar, tapi kalaupun orang yang bekerja, kalau dia sudah bekerja, dia tidak boleh miskin. Tanpa jaminan sosial, kesenjangan itu akan semakin lebar, yang miskin akan semakin miskin, jadi tidak kelihatan batasan dan jurangnya. Kalau jaminan sosial dilakukan dengan sangat baik di Indonesia, maka dari batasan yang ini batasan miskin, tidak akan ada lagi orang bekerja di bawah batasan miskin. Sudah pasti akan ada di atas dari garis kemiskinan. Itulah fungsi jaminan sosial yang mungkin juga secara tidak langsung disuarakan oleh teman-teman yang kemarin berdemonstrasi. Okay, thank you, Pak Dalta. Do you have any very final words you want to share with me and us? Oke, kita bisa melihat yang Anda lakukan di sini bersama dengan teman-teman dari ILO, bagaimana kalian memberdayakan serikat buruh, serikat pekerja untuk memiliki kapasitas, pengetahuan, dan pola pikir yang benar. Kami berharap ke depan, kalau seandainya kawan-kawan serikat mengalami kebuntuan dalam bertemu, bernegosiasi, berunding, bersama-sama memecahkan masalah, kami berharap ILO bisa menjadi penerobos barikade itu. Karena kami melihat yang sekarang sudah terjadi sekarang, yang sedang kita lakukan mengenai jaminan sosial ini, kami apresiasi langkah berani ILO untuk menginisiasi pertemuan ini. Tidak mudah mengumpulkan semua serikat untuk satu hal yang sama, walaupun kita berjuang untuk hal yang sama, seringkali
cara yang berbeda itu menyebabkan persaingan. Tapi hari ini kami bisa melihat bagaimana kita semua satu suara untuk tujuan yang sama. Jadi kami berharap semoga ke depan kawan-kawan yang ada di sini juga terus membimbing, meng-guide kami, memberikan masukan tentang apa yang baik dan apa yang benar. Thank you very much for Thank the you very warm words, and thank you very much for your Thank you time. for everything you do. Yeah, thank you Brother, so much. thank you so much.